밖에서 보기엔 재밌게 놀았어? Halo, jumpa lagi dengan saya Sobat Cinggu bersama Belas Sama Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Episode 8 ending ini sesuai dengan kelanjutan episode sebelumnya ya. Pada saat Juran pulang dari rumah Sang En, pas sudah membuat rencana sebelum eksekusi. Juran mampir ke kantor suaminya alih-alih ingin mengajak pulang bareng. Setelah sampai di kantor suaminya, Juran melihat-lihat barang-barang suaminya sambil berpikir. Kemudian suaminya datang dan bertemu dengan Juran. Juran membuat beberapa pertanyaan kepada suaminya supaya bisa lebih membuatnya yakin dengan keputusannya nanti tanpa membuat suaminya curiga sama sekali. Juran bertanya pada saat Jeho masih mengerjakan pekerjaannya. Sambil menunggu, Juran flashback saat di pemakaman kakaknya. Jeho tiba-tiba melamar dan bilang, mulai sekarang aku akan melindungimu. Lalu sekarang Juran bertanya, kenapa kamu menikahiku? Pertanyaan apa itu? Aku hanya kepikiran kenapa tiba-tiba kau melamarku. Aku masih penasaran saja. Beritahu aku suamiku. Baiklah. Aku menikahimu karena aku berpikir aku bisa melindungimu dan kau tidak akan mengkhianatiku. Juran terdiam. Kita adalah keluarga. Keluarga harus bersama sampai akhir. Akhirnya mereka pulang bersama. Keesokan harinya Juran mendatangi Heisu dan mereka mengobrol bersama sambil minum teh. Heisu memberitahu kalau kemarin malam ke rumah mau memberikan kamu kue, tapi dihalangi suami kamu. Dan aku merasa terintimidasi. Tapi aku berpura-pura tidak terintimidasi. Aku memakai caraku sendiri. Kamu punya cara itu. Bagaimana kamu melakukannya? Itu sangat mudah. Hanya bersikap jadi gila saja. Dan orang-orang akan menyesal karena mencoba menggangguku. Atau mereka akan merasa kalah. Juran hanya menyimak dan mencoba untuk paham atas pengalaman yang dirasakan Heisu. Dan Juran bertanya karena penasaran, kalau boleh tahu kenapa kamu kembali ke rumah ini. Lalu Heisu menjawab dan mulai bercerita. Kalau aku tidak membunuh suamiku, kalau suamiku meninggal sendiri karena serangan jantung pada saat dia mau berangkat kerja, pasti sangat sulit bagimu. Aku pikir aku akan baik-baik saja, tapi ternyata tidak. Aku tidak bisa menerima kenyataan kalau dia sudah tiada. Aku bersama dia selama sebulan di rumah ini semenjak kematiannya. Dan aku tidak mencium bau apapun dan mendengar apapun, hanya bersamanya saja. Sampai akhirnya tetangga mencium bau sesuatu dan kita berdua diketemukan oleh tetangga dan polisi. Kenapa kau seperti itu? Kamu tahu aku selama ini menikah dengannya, aku tidak pernah keluar sama sekali, sama sepertimu. Aku berpikir dia bersikap seperti itu karena ingin melindungiku. Tapi seiring berjalannya waktu, aku baru sadar kalau aku ternyata dikurung olehnya. Padahal pintu selalu terbuka, tapi aku selalu merasa takut, jadi tidak pernah keluar. Dan aku sekarang menyesalinya. Dan Juran akhirnya paham dari pembicaraan tersebut. Dan Juran menjadi yakin dengan keputusannya. Setelah curhatan selesai, ada Jeho telepon mengatakan aku sebentar lagi pulang. Akhirnya Juran pulang ke rumah. Keesokan harinya pas hari eksekusi, Sang En datang menggunakan mobil sewaan dan CCTV dimatikan oleh Juran. Akhirnya Sang En masuk, kemudian menanyakan briket mana. Ini lanjutan yang kemarin ya guys. Sang En pingsan setelah disuntik sama Jeho. Juran hanya diam saja tanpa ekspresi. Tidak sesuai dengan rencana semula ya. Sesuai dengan yang Mimin bahas kemarin, kalau Juran antara mengkhianati Sang En dan Jeho, tidak tertidur dan punya rencana sendiri. Tapi ternyata tebakannya salah semua ya. Ternyata Juran setelah berpikir dan merenung apa yang harus dia lakukan dalam keadaan seperti sekarang ini, ternyata guys, Juran punya rencana sendiri yang tidak diketahui Sang En ataupun Jeho. Dan dia mengambil keputusan dan tindakan sendiri, dan Jeho pun tertipu olehnya.
Tetapi Juran tetap mengikuti langkah Jeho dengan seolah-olah mengkhianati Sang En. Lalu kembali ke cerita, Jeho mengikat tangannya Sang En. Flashback, Juran dan Jeho membicarakan Sang En kalau Sang En selalu mengganggunya dan meminta uang 500 juta untuk masalah Somin. Apakah setelah kita kasih dia uang, apakah dia akan tutup mulut, kata Jeho. Untuk sementara, iya, tapi tidak selamanya. Terus apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita membuat rencana dan buat dia tidak mengganggu kita lagi selamanya? Yang pada intinya pembicaraan mereka ini, mereka membuat rencana untuk melenyapkan Sang En. Ini rencana Juran untuk mengelabui Jeho juga, supaya Jeho mau mengakui semua perbuatannya nanti dan Juran hanya melindungi anaknya. Pada saat Sang En diikat dan Jeho sedang menggali tanah untuk mengubur Sang En di luar halaman, akhirnya Sang En sadar dari obat biusnya. Lalu Juran memberikan pisau kecil diam-diam kepada Sang En supaya Sang En bisa melepaskan ikatan talinya tanpa sepengetahuan Jeho dan dapat membela dirinya sendiri. Sang En kaget kenapa Juran memberikan pisau kepadanya, karena dia sempat berpikiran kalau Juran mengkhianatinya. Sang En bingung rencana apa yang dimiliki Juran. Lalu Jeho masuk dan bertanya apakah dia sudah sadar. Belum, dia masih belum sadar. Sudahlah, jangan merasa bersalah atas apa yang terjadi pada dirinya. Lalu Juran bertanya kepada suaminya, haruskah kau membunuh Somin? Kau membunuh Somin. Apa yang kau bicarakan? Aku tahu kau cukup gila, tapi kau tidak boleh menyalahkan aku atas perbuatan Sungjae. Dan baiklah, anggap saja itu benar. Apakah itu membuatmu merasa baikan? Percayalah, apa yang kau pikirkan aku tidak peduli. Lalu Juran menegaskan kembali, kau membunuhnya di rumah ini. Kau meletakkannya di lantai dan kau mencekiknya dengan tanganmu sendiri sampai dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kamu kenapa, istriku? Dia melihat semuanya. Sungjae melihat semuanya, suamiku. Apa yang kau lakukan kepada Somin? Sungjae yang memberitahuku. Jadi kau mencoba untuk membodohiku gitu? Baiklah, aku memang melenyapkan perempuan itu karena dia mengancam keluargaku. Kalau aku melepaskannya, apa yang akan terjadi pada keluarga kita nanti? Minta maaflah dan akuilah. Anak 15 tahun saja mau minta maaf dan mengakuinya, tapi kamu yang sudah dewasa tidak mau minta maaf dan mengakuinya. Kalau aku mengakuinya, apa kau masih mau tinggal bersamaku? Kamu pasti akan menatapku seperti pembunuh kakakmu. Tapi kalau Sungjae, kamu tidak akan pernah menatapnya seperti itu. Lalu terdengar suara dari Sang En yang mencoba untuk menyobek ikatannya pakai pisau dan ketahuan oleh Jeho. Nah, di sini udah mulai tegang ya guys. Lalu Sang En melukai wajah Jeho dan mencoba untuk melawannya. Tetapi tenaga Sang En tetaplah tenaga wanita dan Jeho itu lebih kuat sehingga memukulinya terus dan Juran hanya melihatnya saja. Tak lama dari itu, Sang En tersungkur ke jendela dan lemas, tidak punya tenaga sama sekali. Lalu Sang En menarik gorden sehingga jendela terbuka. Pada saat Sang En sudah lemas, barulah Juran beraksi dengan memotong urat pegangan tangannya hingga berdarah dan berteriak kepada Jeho, hentikan yang kamu lakukan dan serahkan diri ke polisi. Ini kesempatan terakhir kamu untuk menjadi ayahnya Sungjae. Pergi dan tinggalkan aku dan Sungjae. Lalu Jeho menamparnya dan bilang, memang kamu bisa hidup tanpa aku. Lalu Jeho mulai kasar ya guys kepada Juran dan menarik rambutnya. Lalu Juran berusaha melepaskan diri dengan menusuk kakinya Jeho dan berlari ke atas tangga. Sementara itu kebetulan Haesu sedang berada di balkon rumahnya. Haesu melihat Sang En yang sedang terluka dan meminta tolong kepada Haesu di jendela. Untungnya gordengnya lepas jadi Haesu bisa lihat. Akhirnya Haesu datang dan menghampiri rumahnya Juran. Pada saat dicekik, bel rumah berbunyi, yaitu Haesu mencoba untuk masuk rumah dan menolong Sang En dan mencoba menelpon polisi tapi tidak ada yang buka. Sampai akhirnya Sang En melempar barang ke jendela supaya pecah, upaya untuk meminta pertolongan.
Mendengar kaca pecah, lalu Jeho melepaskan Juran dan mau menghampiri Sang-eun dan berdiam diri di atas tangga. Lalu Juran bangun sambil mengatakan kepada Jeho, 이 모든 건 당신 때문이야. yang pada akhirnya ini semua karena kesalahanmu. Tanpa pikir, lalu Juran mendorong Jeho. Lalu darah keluar dari kepalanya Jeho dan Jeho langsung meninggal. Sang-eun kaget melihat Jeho sudah berada di lantai dengan kepala berdarah, dan Juran hanya melihatnya dari atas tangga dan berdiam diri. Nah guys, jadi ini adalah rencana Juran ya, tanpa sepengetahuan Sang-eun dan Jeho. Juran memang berniat membunuh suaminya sendiri karena merasa selalu dikurung oleh Jeho. Dan Jeho selalu menyalahkan Sunje, dan Jeho tidak mau mengakui semua kesalahannya. Dan ternyata Juran tidak mengkhianati Sang-eun. Juran merasa menderita selama ini oleh suaminya dan sekarang ingin menjadi dirinya sendiri. Akhirnya Juran ditangkap polisi dan menceritakan semua kejadiannya kepada polisi, yang pada intinya kematian suaminya Park Jeho adalah tanggung jawabnya dan Sang-eun hanyalah korban. Sedangkan Yunbum dan Sumin dibunuh oleh Jeho, yang berarti semua kejadian itu memberatkan dirinya. Tapi Juran berkata tidak apa-apa. Juran berusaha melindungi Sunje dan Sang-eun. Juran merasa kasihan melihat Sang-eun. Juran mengatakan kepada polisi kalau suaminya Sang-eun dibunuh oleh Jeho supaya Sang-eun bisa mendapatkan uang asuransi. Akhirnya Juran disidang dan dipenjara, dan Sang-eun hidup normal, mendapatkan uang asuransi dan melahirkan anaknya. Setelah Sang-eun melahirkan, Sang-eun memberikan foto kepada ibunya dan menjenguk Juran sesekali sebagai temannya. Dan Sang-eun mengucapkan terima kasih kepada Juran atas apa yang dilakukannya. Lalu Sang-eun membuka usaha toko roti. Beberapa tahun kemudian, Juran bebas dan tinggal bersama kembali di rumah itu bersama anaknya, ibunya, dan ada Haesu juga tetangganya. Nah guys, akhirnya selesai juga alur cerita film Lie, Sit in My Garden episode 8. Jadi semua alurnya terjawab sudah ya. Yang tidak terjawab yaitu siapa pembunuh kakaknya dan tidak diceritakan lagi. Terima kasih banyak, semoga sukses selalu.